kuat arah kiri ya kai ya basi lagi siri manua. Halo Sobat Pedalaman, Ana Lewita, salam dari Tanah Cikere. Berjumpa lagi dengan Sobat Pedalaman, dan kali ini edisi Mentawai. Bersama saya Hoko Pardamen Senibar. Saya berasal dari Kecamatan Seborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya merupakan guru pedalaman Yayasan Tahan Pengharapan. Dan saya tahun ini ditempatkan di Dusun Butui, Desa Madobak, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Utara. 1 tahun saya ditempatkan di Dusun Butui, membuat saya bisa belajar banyak hal, terutama hal-hal unik yang ada di Dusun Butui, khususnya dalam adat dan budaya mereka. Kalau teman-teman penasaran dengan Dusun Butui, ikuti terus Sobat Pedalaman. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di Dusun Rokdok sebagai dermaga untuk pompong yang akan kita gunakan. Dan sekarang kita sedang menyusun barang ke pompong dan kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke Dusun Butui dengan perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Jadi teman-teman, karena cuaca lagi hujan, doakan kami supaya kami tetap sampai ke Dusun Butui dengan selamat. Kalau misalnya untuk perjalanan kami, kalau cuacanya lagi mendung atau datang hujan, biasanya kami menunggu sampai hujan reda. Tapi ketika kami udah di perjalanan, udah di sungai, itu seringkali hujan dan kami meneruskannya karena susah berhenti di tengah sungai. Jadi saat ini saya sudah sampai di Dusun Butui, dan karena hujan sangat deras sekali, jadi kita basah kuyup turun dari pompong, dan semoga cuaca nanti semakin baik sehingga kita bisa keliling-keliling Dusun Butui. Jadi kan Pak, di luar Mentawai kan banyak orang yang penasaran tentang Cikere. Jadi mereka kadang penasaran dengan Cikere itu apa, Cikere itu siapa gitu Pak. Jadi minta tolong Pak jelaskan Cikere itu untuk Mentawai itu apa gitu. Moto anak tamu lah ya. Mulai saat ini ya. Moto kai Cikere nate. Kuat arah kiri ya kai ya basi lagi siri manua. Anai si mabesi iara soka hai. Anai kai telu. Anai kai yepan. Ina kui kai kara. Lere kurere kai si mabesi. Monia mabesi. Ta ute ku. Uto mabesi te ku. Iroke na ku. Ako kaya laki may laggeg dai. Siala ako tsagu. Siala lagi kisei. Siala lagi doket, yate simakai now, yate palu gerejat, yate muluk bekeu, wala haye lagi gay, lagi kulagek kay siala lagi kising, siala lagi tetet, bakop sagu, siala lagi doket, ele sago yan le kay, masekat na le, titimay yan. Yang bara nane kai Cikere basi lagge si mabesi si mauringin ne. Yang bara nane aku kere kai ane bara nane oninya Cikere
pasilagek sirimanua simabesi. Berarti si Kere itu kayak kalau dibilang tabib di kampung ya Pak, yang mengobati orang sakit kan? Oh, Terus kan Pak beberapa kali pengobatan aku lihat kan ada ininya Pak, lagu-lagunya. oh. Bisa nggak Pak dicontohkan gitu kalau misalnya Iya. aku lagi demam? Ina hulagek nake kaitete, Mm-mm. lele simaroket, kukuha kayu raina. Alesa ulungan tere oi kambeita erate darok kabei mai sabulungan ne anai kabei sabulungan eru si ya bara nane kudna durut pasi lagek anai lahuna ya bara lahuna nane kai kutido kai sia mecha edda si makisei nganga era laro kabei mai anai kabei ra ya bara dana sehat sih sehat. Jadi kan kita lagi di rumah adat orang Mentawai kan? Ini kan rumah adat orang Mentawai begini bentuknya, rumah. Kalau biasanya atapnya ini terbuat dari apa? Atapnya ini terbuat dari daun sagu. Semua dari daun sagu dari depan sampai belakang. Ya. Terus ini ada gantungan-gantungan tengkorak. Ini kira-kira tengkorak apa dan kenapa ada digantung? Yang di depan digantung biasanya itu hasil ternak yang hasil peliharaan. Kalau biasanya itu kalau tergantung di depan rumah yang paling depan supaya babinya itu tidak liar. Berarti biar peliharaan kita nggak liar gitu ya. Berarti ini tengkorak babi. Tengkorak babi. Di sini hasil tengkorak babi, hasil mana nih tengkorak babi. Kalau yang biasanya kan dalam rumah juga ada tuh tergantung. Itu Yang di tengah Kenapa rumah itu ada 3 macam. Tengkorak kepala rusa, tengkorak kepala monyet, dan juga ada juga tengkorak kepala babi liar. Babi liar. Berarti kalau yang di depan peliharaan, kalau yang di dalam Hasil buruan. hasil buruan. Itu kenapa digantung juga di dalam? Kenapa misalnya kayak kenapa nggak dibuang aja hasil buruan Biasanya itu? orang Mentawai kalau hasil buruan itu dibuang begitu saja, kalau kita pergi berburu lagi, kalau dibuang kita tidak mudah untuk mencarinya, mendapatkan hasil buruan lagi itu. Terus ini juga ada beberapa nih kan ada bentuk burung. Ini digantung. Kira-kira ada nggak maknanya? Kenapa itu harus digantung di luar? Maknanya ini untuk mainan roh, supaya rohnya itu mereka bermain cuma di depan rumah, tidak bisa masuk di dalam rumah. Oh, seperti yang kebanyakan orang Mentawai ceritakan ya. Berarti kalau yang tergantung di depan kayak bentuk burung-burung ini mainan roh ya. Mainan roh supaya rohnya sibuk bermain, tidak mengganggu keluarga yang ada di rumah. Terus kan setiap rumah Mentawai itu kan bentuknya rumah panggung. Rumah panggung kan itu kira-kira kenapa dibuat rumah panggung? Kenapa nggak langsung lantainya kena ke tanah? Karena biasanya di sini di Mentawai tanahnya itu lembab. Kalau papan ini langsung ke tanah, bisa mudah kena kita air. Kan banyak kena air, banyak air di sini. Karena dibuat Tinggi dari tanah. dari tanah. Dan juga supaya bisa memelihara ternak. Berarti yang pertama supaya tidak basah, tidak lembab ke rumah. Yang kedua karena orang Mentawai juga suka memelihara ternak ya, kayak babi, ayam, bebek juga ya. Terus yang kira-kira ada nggak alasan lainnya kenapa Dan rumah juga panggung? biasanya di bawah ini bisa dikasih tempat sampan. Iya, tempat sampan. Karena memang kebanyakan orang Mentawai punya sampan ya.
lima parau. Siake. Yang tarian yang saya tarikan itu biasanya tarian turulaga biasa. Turulaga biasa. Kalau yang ada uliatnya itu biasanya yang muda ini pantang ditarikan. Yang ada uliatnya. Yang ada uliatnya pantang ditarikan sama orang muda. Harus kere asli ya. Terus kan biasanya ada gerakan-gerakan burung. Itu ada nggak cerita burung inilah, menceritakan hewan inilah. Yang biasanya itu lihat Bilo sama-sama Bilo. Mereka itu semacam mereka itu bermain. Apa Mengganggu. bisa dijelaskan Bilo itu aku biar nggak bingung? Bilo itu hewan, burung, Monyet. monyet. Oh, Bilo monyet. itu monyet. Mereka itu sama-sama monyet. Semacam mereka itu bermain, mengganggu Oke. seperti kayak gini. Oh, berarti tarian itu menceritakan monyet dengan monyet yang sedang bermain. Oh. Jadi Pak, aku mau tanya, orang Mentawai kan rata-rata apalagi yang udah tua-tua kan banyak pakai tato nih. Kira-kira apa sih Pak arti tato bagi orang Mentawai itu? Arti tato bagi orang Mentawai itu pengganti pakaian saja. Kalau saat ini ada baju. Jadi kalau zaman di luhur itu tidak ada pakaian, jadi digantikan tato itu supaya pada variasi kulitnya itu bahwa itu bertanda orang Mentawai, cuma itu. Berarti karena zaman dulu nggak pakai baju digantikan dengan gambar tato ya Pak? Iya. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan tato orang Mentawai, terus saksikan dan kita akan lihat beberapa jenis tato di orang Mentawai. Ini Pak, kalau misalnya aku mau penasaran dengan tato Mentawai ini kan, Iya, masih iya. penasaran. Ini tato Bapak ini udah dibuat dari tahun berapa Pak? Dari Bapak usia berapa? Iya. Pak Dura Hugeti 272 ujuna. Oto abilat coyku. Oto Dura Hunane saya pilih si buat dapat syukur. Wa baranan putu dua mataku nyara surat nyara hudi. Ale darurat me. Dawo goinu. Oto iya bisa barah. Terus kalau pembuatan tato ini dibuat pakai apa ini Pak? Panifi. Pakai jarum peniti itu. Tak jadi bukan kai kauma. Panifi kuci de son. Kau rale da kau da nyara betu da. Icai macam tikinan ima hoikon. So panifi angu kole suana. Ya balai baliwana ne tato. Ane tisi. Udah. Jadi kalau tato Bapak sebanyak ini bisa berapa lama ini Pak? 20 balungan urat. Ujuna. Berarti ini kalau pembuatannya ini masih sakit ya Pak? Dengan cara karena pakai peniti itu ya Pak? Ba, kau pun nggak besi le. Namanya tusuk-tusuk ya Pak? Karena aku siwa aku gudi keu. Nggak besi le. Show. Berarti ini sekali buat ya Pak? Maksudnya nggak dicicil ini dulu tahun depan atau sekali langsung semua? Masa koi? Ane dadan. Ari kalau nggak besi, ari boy. Berhenti dulu. Levana le meca, titi meca. Titi. Ya levana da ari.
ujuan cakoy meca titi ya bisa purna hudi. Jadi kalau gambarnya tato yang ini dengan ini kan beda Pak. Ini Ma tato apa ini Pak? Oto anane ne dui maglo na. Oh, dui maglo na. Kalau yang ini Pak? Oto anane so kakabili ni anane. Ane. Oto anane Doro nane. Kai ne kateteiku serepak. Ada garis juga ya Pak? Iya. Serepak ini. Sama yang di kaki ini Pak ada garis juga. Oto anane ne lai te nane isi lai manye si okutte ngae anane lai nia nane lai nia bogmai nane. Kalau yang itu Pak kan ada beda juga. Ada Oto anene sipira luji nane kalau jadi aile kasa. Oke Pak. Jadi gitulah ya Pak. Jadi seru juga kalau pengen punya tato sih Pak. Tapi nggak ada di sini yang dekat yang buat tato. Biar bertato dulu kita Pak. Jadi teman-teman itu sekilas gambaran jenis-jenis tato yang ada di tubuh Bapak ini, karena di tubuh Bapak ini juga beda-beda. Ada beda-beda bentuk tatonya. Jadi saat ini kami sedang mencari ulat sagu. Warga Mentawai biasanya panggilnya apa? Ale? Manggilnya Tamra. Oh, biasanya warga Mentawai manggilnya tamra, dan biasanya dikonsumsi bisa secara mentah ataupun dimakan dengan menjadi lauk ketika makan sagu. Dan tamra itu salah satu makanan yang sangat sehat karena mengandung banyak protein. Jadi ini ulat sagu sangat diminati banyak orang, dan juga beberapa orang luar datang untuk mencari ulat sagu di Busui karena mengandung tinggi protein. Tapi ada untuk beberapa orang yang alergi, dan untuk yang alergi harus benar-benar hati-hati sih untuk mengkonsumsi ini, karena makan 4 atau 5 ekor aja udah bisa mengakibatkan alergi, dan itu cukup fatal sih. Oke, jadi kita akan coba makan yang mentah sesuai kebiasaan orang Mentawai, seberapa sedapnya ulat sagu alias tamra. Mantap sih, kayak ada rasa kacang tanah gitu. Tambah. Mantap. Maknyus. Enak. Benar-benar sedap. Oke, kita akan coba ukuran yang gemuk, yang paling gemoy. Enak sih, mantap. Ada rasa manis-manis kacangnya gitu, Pak. Kayak kacang tanah mentah gitu, tapi enak. Kacang tanah. Pengen nambah, tapi nanti lah. Yang paling panjang dan yang paling gemuk.
Kalau dia makan sama kepalanya, kalau aku makan tanpa kepala. Coba itu. Kita, Yang meledak kita kalau ikut kepala, makan kepala. Iya. Enak. Good. Enak kak. Baru pertama kali juga aku makan ini. Enak, coba. Coba. Cuma Lebih enak mentah. kenapa kita langsung mikir ini? Karena kita udah mikirkan jijik dulu kan. Karena geli. Makanya kita pikir nggak enak. Ternyata kalau kita nikmati enak juga. Nggak, maksudnya lebih enak mentah daripada aku makan yang mulai masak. Ini kenapa lucu kali bentuknya? Ayo, udah kan? Enggak, karena itu udah kena kampas sedikit itu mesti. Ini nggak tahu kenapa bentuknya kok lucu sendiri. Jadi sobat pedalaman, karena kita udah capek keliling dan malam ini kita mau buat makan malam kita, yaitu menggunakan makanan khas Mentawai, yaitu subet dengan bahan dasar keladi. Jadi kita saat ini lagi membersihkan sebelum dimasak, kemudian diolah jadi subet. Jadi teman-teman, setelah keladi yang kita bersihkan ini, kita kupas ini, dibersihkan, kemudian direbus. Setelah direbus, dihaluskan. Setelah dihaluskan, dibuat bulat-bulat, tinggal dicampur dengan kelapa. Larutan kelapanya di mana? Larutan kelapa. Lalu diakui. Jadi saat ini saya sedang memaras kelapa menggunakan gigiok, alat tradisional Mentawai yang terbuat dari pelepah rotan. Jadi gigiok ini yang terbuat dari pelepah rotan sangat unik karena harus ditempelkan ke dinding dan juga ditempelkan ke bagian perut kita supaya dia tidak goyang dan dia tidak lepas dan kita bisa menggunakannya dengan efektif. Jadi keladinya sudah matang, sudah lembut dan akan kita haluskan menggunakan apa namanya ini, Mak? Tutudu gete. Tutudu gete. Tutudu ate nanti gitu. Dan akan kita haluskan. Kemudian setelah halus semua baru kita buat bulat-bulat. Setelah bulat-bulat baru kita campur dengan kelapa. Aku kesana aja ke cuci. Taruh. Talasnya sudah dihaluskan, kita bulat-bulatkan, langsung dicampur dengan kelapa. Oh, tuh daerah sekarang. Jadi teman-teman, setelah kita berjuang menghaluskan dan juga membuat bulat-bulat sampai mencampur kelapa, sudah jadi. Mari kita nikmati. Mana nam?
Jadi keladi itu biasanya ada dua jenis. Ada keladi yang tumbuh di darat, ada juga keladi yang tumbuh di air. Dan kalau dari rasanya memang lebih enak keladi dari air. Dan biasanya juga yang sering diperjualbelikan itu keladi dari air. Jadi ketika dibuat subet sangat-sangat enak. Cukup? Cukup, Pak? Kurang banyak? Apa boy? Kayaknya aliyo, kayaknya boy tong. Oh, di sini paling Masuk, sedikit. masuk yo. Merte ilahu mai. Oh. Ambil punya aku biar yang bagus. Jadi kita pagi-pagi sudah membakar sagu. Ini masih sedang setengah 6 karena pada biasanya juga pada umumnya di warga di tempat ini jam-jam 5 juga sudah memasak sagu. Karena mereka setiap pagi sebelum berangkat kerja ke ladang ataupun ke gunung mereka harus menyiapkan sagu. Jadi karena di Mentawai itu masih jarang kulkas, atau khususnya di Dusun Butuy belum ada yang pakai kulkas ataupun karena belum ada listrik. Jadi untuk mengawetkan makanan seperti daging babi itu ada dimasukkan ke bambu dan juga ada di salai atau di asap. Jadi mau berapa lama pun mereka mau mengawetkan makanan, beginilah cara mereka untuk mengawetkan secara tradisional, secara sederhana. Father, can you hear? I'm feeling like I've let down. I've lost the strength to turn myself around. I really hope you hear me now. How'd I get so far away? What if I outrun your grace? Can you replace these broken yesterdays? Promise me I'm not too late. Call me home, I wanna be your own. I'm running desperately into your arms where I belong. And I know your love can turn this heart 180 degrees to bring me back to where you are. Tell me I am welcomed in. Show me mercy doesn't end. Wash these muddy stains and mark my skin. And tell me I can start again. Jadi Sobat Pedalaman, ini adalah alat musik tradisional Mentawai yang biasa digunakan di setiap ada kegiatan. Namanya ini tudukat, terbuat dari kayu. Ada gajeumak dan juga ada apa tadi namanya? Sinai.
Dan inilah yang biasa mereka gunakan untuk membunyikan nada-nada yang indah. Oi toboy mentawai, lagai si maeru, kuredem leekeu, kapue panganku. Oi toboy mentawai, lagai si matangeu, ake aku kutoi di kapue panganku. Oi toboy mentawai, lagai si maeru, kurep dem leeke kapue panganku. Oi tobo mentawai, lagai si matangeu, kena ake aku kutoi li kapue panganku. Kena ake aku kutoi li kapue panganku. Ane lewita sobat pedalaman, ane te cerita ta kadusun butui laga si kere. Masura bagata kalulut tape caat cerita nane teret lepania, era tapale minca. Sobat baik hati Tangan Pengharapan, Anda telah menyaksikan program Sobat Pedalaman sampai selesai. Kami berterima kasih atas bantuan Anda bagi Tangan Pengharapan, sehingga kami bisa terus menolong 6.100 anak di 85 titik di seluruh pelosok Indonesia melalui pendidikan berkualitas dan juga makanan bergizi berkat bantuan Anda. Mari berantas kemiskinan kebodohan di rakyat Indonesia dengan berkontribusi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Bersama Tangan Pengharapan, berantas kebodohan. Helping people live a better life.